Namun tanpa disadari apa yang mereka lakukan selama ini sama saja dengan memancing kebangkitan kembali jiwa brutal dari seorang Mr. Long. Malam harinya terlihat Sausi yang kini kondisi mentalnya sudah berangsur normal kembali berkat pertolongan dari Tuan Long. Dan sebagai seorang ibu tentunya ia sangat bangga dengan sikap penurut dan pekerja keras dari Jun selama ini. Meski perasaan itu seketika mengingatkannya pada sebuah kenangan buruk di masa lampau. Di mana Sausi ini dulunya adalah seorang wanita penghibur. Dan dari situ juga ia dekat dengan seorang pria yang merupakan rekan pekerjaannya yang bernama Kenji, alias pria misterius yang tadi sempat kita ceritakan di awal cerita. Sampai akhirnya kedekatan itu berubah, di mana hubungan keduanya menjadi semakin intim lagi dan Sausi pun hamil. Beruntung Kenji bukanlah tipikal laki-laki yang hanya ingin enaknya saja, melainkan dengan kehadiran janin dalam kandungannya membuat hubungan mereka bertambah erat. Tapi sayangnya anak buah Paijo datang memisahkan keberadaan mereka secara paksa, sehingga waktu demi waktu membuat Sausi harus menjalani kehidupan seorang diri hingga melahirkan anaknya yang bernama Jun. Dan demi mencukupi kehidupan sehari-harinya, Sausi terpaksa harus menjalani kehidupan suramnya seperti dulu lagi karena dia tak punya pilihan lain. Dan pada saat itulah Sausi mulai mengenal narkoboy dari si Gundul yang merupakan konsumen setianya. Di mana hal ini sekaligus jadi sebab awal keterpurukan Sausi. Sampai-sampai dia diusir oleh sang pemilik kontrakan dan terpaksa harus hidup sebagai gelandangan hingga saat ini. Di sisi lain, keberhasilan Tuan Long di hari pertama membuatnya semakin semangat berjualan. Dan mumpung masih ada waktu 2 hari lagi untuk dia mengumpulkan ongkos pulang ke Taiwan sebelum para Yakuza itu menemukan keberadaannya di sana. Kembali lagi pada si kakek dan kawan-kawan, yang mana semua dari mereka rupanya aktif juga di bidang seni teater, dan itu terbukti ketika mereka berhasil mendapatkan juara 3 pada sebuah perlombaan drama panggung, di mana mereka lantas memberikan semua hadiahnya kepada Tuan Long agar bisa membuat Jun bersama ibunya pergi berlibur. Hal itu jelas membuat Tuan Long kebingungan, mengingat hari esok adalah tepat tanggal 30 yang dia nanti-nantikan untuk rencana kepulangannya. Namun karena rasa berhutang budi kepada Jun, Tuan Long pun akhirnya mengorbankan sedikit waktu dan uang yang telah dikumpulkannya untuk menemani mereka berlibur. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di salah satu tempat wisata di Jepang, di mana Tuan Long merasakan kebahagiaan sebuah keluarga yang selama ini belum pernah ia rasakan. Begitupun dengan Jun, di mana ia terlihat begitu bahagia melihat ibunya yang sudah kembali normal seperti semula. Hari demi hari Tuan Long sangat menikmati hidupnya saat ini sambil terus menekuni bisnis mie ayamnya, hingga ia pun mampu membiayai Jun di sebuah akademi baseball. Dan berkat keseriusannya dalam berlatih, membuat Jun direkrut timnya untuk ikut dalam sebuah kompetisi, yang dimana Jun akhirnya keluar sebagai penentu kemenangan. Seperti hari-hari biasanya, di mana Sausi terlihat sudah siap membantu Jun dan Tuan Long berjualan. Namun dari kejauhan terlihat sosok si botak yang sedang memperhatikan mereka. Si botak ini adalah kaki tangannya Paijo, yang dari jauh-jauh hari memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Tuan Long. Untuk menghindari hal tak diinginkan kepada Tuan Long dan Jun, maka Sausi memilih untuk pulang. Namun diam-diam si botak mengikutinya dari belakang. Dan sesampainya di rumah, Sausi dipaksa agar kembali memakai narkoboy oleh si botak. Namun ia menolaknya. Hal itu membuat si botak marah sehingga satu persatu benda kenang-kenangan dari tempat liburan pun dihancurkannya. Dan sebagai sosok wanita yang lemah, Sausi hanya bisa pasrah saat si botak mulai menggerayangi kehormatannya dengan cuma-cuma. Dan di saat yang sama Jun berfirasat tidak enak soal ibunya yang tak kunjung datang. Disusul dengan kedatangan si botak yang tiba-tiba meminta buatkan mie ayam, mungkin karena kelelahan usai adegan icik kiwir barusan. Sementara Tuan Long yang curiga dengan gerak-gerik si botak langsung mengajak Jun untuk pulang. Dan pada saat itu juga betapa terkejutnya Tuan Long ketika melihat Sausi yang telah tewas gantung diri di dalam kamarnya, yang disebabkan rasa putus asa akibat perbuatan si botak tadi. Di sisi lain ternyata si botak memanggil bala bantuan dari geng Yakuzanya untuk mengacak-acak gerobak jualan Tuan Long. Bahkan mereka juga tak segan-segan untuk menghajar si kakek dan kawan-kawan yang berusaha menghentikan keributan tersebut.
Tak lama setelah itu datanglah dua buah sedan yang membawa Paijo bersama anggota Yakuza lainnya. Namun tanpa disadari apa yang mereka lakukan selama ini sama saja dengan memancing kebangkitan kembali jiwa brutal dari seorang Mr. Long. Dan dibalik kesedihan yang dirasakan Jun atas kematian ibunya, Tuan Long pun akhirnya dimintai si kakek agar segera pulang ke negaranya, mengingat posisinya di sini sudah tidak aman lagi. Adegan pun beralih ke Taiwan, di mana terlihat Tuan Long sudah kembali berkumpul bersama gengnya untuk menjalankan misi baru. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba si kakek dan semua tetangganya dari Jepang sudah berada di sana, yakni untuk menyerahkan Jun yang ingin terus melanjutkan jualan mie ayam bersamanya. Tamat in the end. Saya Jomblo dengan HP layar retak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.